Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini 1 Desember 2023. 1 jam ke depannya kita akan membahas prospek industri properti 2024. Telah hadir di studio bersama kami live dari Jakarta, PT Astrale Indonesia bersama Bapak Wibowo Mulyono. Beliau adalah Presiden Direktur PT Astrale Indonesia, merupakan sebuah joint venture antara Astra International dan Hong Kong Land Ltd. Astra Property memiliki diversifikasi proyek yang mencakup gedung perkantoran kelas premium bertaraf internasional dengan sertifikasi Green Mark Platinum yang merupakan sertifikat tertinggi dalam kategori Green Building, apartemen dengan konsep premium dan mewah, residen, dan ada residential landed house dengan konsep hunian di tepi danau, dan property management services yang mengutamakan operasional dan pelayanan yang terbaik kepada penghuni dan customer di setiap project Astrale Indonesia. Dan saat ini project komersial dari Astrale ada Menara Astra, dan kemudian ada kawasan perkantoran asuransi Astra atau dikenal dengan Arumaya Office. Dan ada proyek residensial dari Astrale juga yang luar biasa dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu Anandamaya Residence, dan kemudian ada Asia Residence, Arumaya Residence, dan Amaya Eco Forest. Luar biasa setiap proyek yang didevelop oleh PT Astrale Indonesia merupakan proyek yang bestseller dan digemari banyak penggemar dari seluruh Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu Pak Wibowo Mulyono. Apa kabarnya Pak Bo? Selamat pagi Pak Syaniat, kabar sehat. Sehat ya? Pak Syaniat apa kabar? Baik dan sehat. Ini yang kedua kali ya Pak ya? Eh, Kedua kali Pak, Kedua kali ya diundang ke Tribun Medan dan Network ya Pak ya. Luar kedua biasa. kali. Terima kasih atas undangannya Pak. Terima kasih Pak Wibowo Mulyono. Kita sapa Pak Bo ya Pak ya, biasanya panggilan akrab Bapak Iya ya. Pak Bo, Pak Bowo. Iya, Pak Bowo, sahabat Tribuners, beliau di expert di properti dan sudah pengalaman yang sangat luar biasa di properti, dan hari ini akan sharing kepada kita semua perspektif dari pandangan dari Pak Bowo sendiri tentang industri properti di tahun 2024 seperti apa. Pak Bowo, untuk memulai talkshow pagi hari ini, mungkin ada Bapak ingin menyapa sahabat Tribuners dan memperkenalkan sedikit lagi tentang Astra Land Indonesia nih Pak. Iya. Selamat pagi sahabat Tribuner. Salam kenal lagi dari saya Wibowo Mulyono dari PT Astrale Indonesia. PT Astrale Indonesia sendiri adalah perusahaan gabungan antara Astra International Tbk dan juga Hong Kong Land Ltd. Kami berdiri masih muda, berdiri di 2016 kemarin gitu. Tapi walaupun itu kami tetap ingin semangat, ingin berkarya yang baik, menerbitkan produk-produk yang baik, dan harapannya bisa menjadi benchmark atau acuan untuk dunia properti atau real estate di Indonesia. Nah, proyek-proyek yang kami telurkan selama ini sudah mencapai berbagai tahap. Ada Anandamaya Residence, ada Asia Lake Township, ada Arumaya Apartemen, dan juga proyek-proyek perkantoran yang dinaungi oleh Astra Property. Ada Menara Astra yang sudah terbangun dan sudah terisi. Tadi itu yang sempat disampaikan, yang menerima penghargaan paling tinggi dari Green Mark dengan platinum penghargaan, sertifikasi, dan juga kantor yang akan kami bangun sekarang ini dalam tahap fondasi di Simatupang, yaitu Arumaya Office. Nah, proyek terbaru kami di Barat itu namanya Amaya Eco Forest, diambil dari konsep sustainability yang kami usung selama ini. Jadi di Amaya Eco Forest ini nantinya akan ada Eco Forest yang akan kami bangun untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada di sana.
Ini bukan hanya penghijauan saja, tapi lebih dalam dari penghijauan, yaitu dari konservasi air, pengolahan limbah, juga untuk community garden, dan juga penggunaan material-material pembangunan yang ramah lingkungan. Kedepannya kita ingin sustainability ini menjadi tema atau bahkan bukan hanya tema tapi menjadi basis, menjadi standar bagi kami dalam menelurkan produk-produk ataupun development baru yang lainnya. Harapannya tadi juga sempat ngobrol sedikit sama Pak Syanyat, kita bisa merambah pasar di luar Jakarta. Terima kasih Pak Syanyat. Luar biasa Pak Bowo. Ya ini kalau kita melihat ya, nama besar Astra ini pasti memiliki manajemen, perencanaan, dan sebuah brand yang ya secara bisnis dan secara perusahaan itu memiliki standar yang tinggi, quality SDM yang bagus, pasti produk dan servisnya juga menghasilkan produk dan services yang berstandar yang sangat tinggi dan bagus juga ya Pak Bowo ya. Ini cerita sedikit mengenai ecoforest Pak. Ini konsepnya dasar pemikirannya dari mana Pak? Kalau kita cerita di pembangunan kota kan, namanya kota kan seperti kita bisa diterima customer dan kemudian penghuni adalah dari segi tata ruang. Tapi kalau ada kata forest berarti ada mendekat ke alam dan kemudian termasuk juga apa ya Pak ya, penghijauan, bukan hanya penghijauan tepat tapi juga ada apanya itu konservasi dan kemudian sanitasi dan sebagainya, termasuk ada misalnya ini yang di barat ini berapa luas ya Pak ya? Ya, mungkin saya cerita, itu pertanyaan yang baik sekali Pak, karena jarang yang tanya langsung nanya ecoforest itu kayak gimana. Tapi kalau dari dasar pemikirannya ini mungkin selaras sama tema hari ini Pak Syanyat, yaitu tren untuk kedepannya ya. Mungkin untuk hari ini kita fokus ke 2024, nggak apa-apa, tapi untuk tren kedepannya. Nah, kalau kami dari Astraland melihat kedepannya itu memang akan lebih mengusung sustainability. Ada beberapa penyebabnya itu Pak, kalau menurut penglihatan kami gitu ya. Yang pertama-tama memang kalau dari sisi konektivitas para pembeli, para customer yang ada sekarang itu sudah semakin terkonek dengan adanya internet, dengan adanya sosial media, dan ini dirasakan di semua industri ya, bukan hanya properti saja. Jadi kesadaran customer, kesadaran market akan sustainability itu sudah lebih tinggi Pak sekarang Pak. Makanya ke depannya kita melihat ini adalah konsep yang akan menjadi standar. Bukan sekarang ini menjadi fitur ya Pak ya, tapi ke depannya kita melihat akan menjadi standar. Makanya kita di Astraland mencanangkan bahwa semua proyek baru kita akan menggunakan kaidah-kaidah sustainability yang terukur. Makanya kita di sini memakai Green Building Council Indonesia. Tadi itu yang Menara Astra memakai Green Mark Singapura. Jadi sustainability-nya terukur. Hijaunya berapa persen, penyerapan airnya berapa persen, setelah itu pengolahan airnya berapa persen yang bisa diolah balik gitu ya. Nah, ini adalah konsep-konsep yang kita terapkan di semua development kita. Bukan hanya untuk menerapkan saja, tapi kita juga mau terukur, tadi itu saya bilang. Jadi semuanya sudah terukur dari pihak ketiga, bukan kami yang mengukur dan mengklaim sendiri. Makanya kita ingin ada sertifikasi untuk proyek-proyek kita. Nah, untuk township sendiri seperti Amaya ini yang ada di daerah barat, dia itu tepatnya di Cikupa, Pak. Kami mengakuisisi lahan sebesar 50 hektar di sana. Dari 50 hektar itu, 29%, yaitu hampir 15 hektar itu akan menjadi hijau. Dari hijaunya tersebut sendiri, kita akan masukkan
kawasan eco-forest tadi itu, Pak. Eco-forest ini bukan hanya forest saja, tapi di sini ada kaidah-kaidah sustainability lainnya, yaitu seperti konservasi air, pengolahan limbah, recycling water gitu ya, community garden, supaya bukan hanya hijau saja tapi juga menghasilkan, dan juga hijau tersebut menjadi tempat bagi para warga yang nantinya akan di sana untuk melakukan aktivitas. Jadi ini hijaunya aktif, bukan hanya hijau-hijauan aja, tanamin aja gitu Pak. Jadi ada aktivitasnya secara, ada path-nya, ada feature-feature yang orang-orang bisa lihat gitu ya. Dan puji syukur Pak Syanet, kemarin kita mendapatkan Gold Certification dari Green Building Council Indonesia. Di Indonesia sendiri baru hanya ada 2 yang mendapatkan sertifikasi ini. Yang pertama-tama mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu Nava Park yang di BSD. Nah itu yang terkenal dengan Botanic Garden-nya ya di situ. Di situ mendapatkan sertifikasi juga dari Green Building Council Indonesia. Yang kedua adalah Amaya Ecoforest ini. Ini sertifikasi township kedua di Indonesia. Jadi ini merupakan suatu pencapaian bagi tim kami yang di Amaya yang sudah melakukan ini. Tapi kita melihat bahwa hal ini untuk kedepannya, tren properti kedepannya sih, hal ini mestinya akan menjadi sesuatu yang baku, yang standar. Jadi mungkin kalau ngomong undang saya lagi Pak Syanet 2-3 tahun ke depan ya, semoga masih diundang Pak. Mungkin saya udah nggak ngomong ini lagi. Mungkin nanti Pak Syanet yang langsung nanya, udah ada ini belum Pak? Udah ada ini belum Pak? Gitu. Kita melihat ke depannya akan begitu Pak. Menarik Pak Bo. Nah, kalau cerita tentang apa ya, ecoforest ini ya Pak ya. Ya. Nah, ecoforest ini landed house 100% atau nanti ada kombinasi dengan tower juga, Pak? Mungkin bukan tower Pak di sana, tapi kita melihatnya low rise atau mid rise di sana. Ya. Low rise dan mid rise, karena memang kebutuhan di sana kita melihat akan semakin meningkat. Jadi untuk akuisisi lahan bagi kami itu kita sama lah Pak, sama teman-teman yang suka invest di properti, pasti melihat lokasi. Dan lokasi yang kita lihat selalu memang belum jadi Pak. Jadi kita selalu melihat potensi ke depannya. Semua lokasi yang kita pilih selalu pertama-tama terkonek dengan existing infrastruktur yang ada. Bukan hanya itu saja, infrastruktur yang ada itu yang saya maksud adalah jalan tol Pak. Nah, yang kedua yang kita lihat existing future infrastruktur, yaitu yang berbasis rel, ya, kereta atau MRT yang sekarang lagi ada di Jakarta, atau LRT. Jadi proyek-proyek ke depan kita dan proyek-proyek sekarang kita itu selalu ada rencana yang akan dilewati oleh future infrastructure. Yang di Amaya ini, in the future akan ada beberapa tambahan jalan tol tambahan. Yang pertama akan menyambung ke Jakarta Barat, yang kedua akan menyambung ke airport, dan juga ada rencana untuk stasiun MRT yang dari timur ke barat di situ. Jadi kita melihat ini suatu potensi yang sangat besar. Ya, nah kita juga ada beberapa akuisisi lahan lainnya. Semoga Pak Syandet akan baca di berita in the near future ini Pak, bulan-bulan ini mestinya akan ada pemberitaan itu juga akan dilewati oleh LRT. Jadi semua perencanaan kita itu memang akan melihat tadi itu infrastruktur yang ada. Dan ini tadi balik lagi ya ke tren tahun 2024 dan seterusnya, kita melihat memang secara fundamental consideration orang-orang untuk membeli properti atau invest di properti atau properti yang nanti akan ditawarkan itu tidak akan berubah banyak dari sisi lokasinya. Lokasinya yang pertama-tama sudah harus ada akses. Yang kedua adalah mereka akan melihat potensi ke depannya infrastrukturnya akan seperti apa. Nah, itu yang tidak berubah Pak untuk yang ke depannya. Tadi mungkin yang berubah tadi yang dari sisi sustainability-nya akan ada pemikiran baru. Kalau untuk secara fundamental bagaimana properti itu akan baik di 2024, tetap ada fundamental yang tidak akan berubah. Yaitu tadi itu secara lokasi tetap akan seperti yang lalu-lalu, yaitu infrastruktur, akses, dan lokasi. Menarik Pak Bo. Sebuah kota atau sebuah area untuk landed house dan sebuah residential itu akan berkembang tentunya tadi
Pak Bowo ada sampaikan lokasi adalah dia terconnecting dengan multi transportation system yang ada ya, apakah itu LRT, MRT, jalan tol, sehingga mempermudah akses dari penghuni untuk ke dimanapun mereka berada. Mobilitasnya sangat bagus sekali, dan ini salah satu pertimbangan dari Ecoforest adalah infrastruktur dari multi transportation systemnya ya. Dan kemudian Ecoforest ya, karena kedepannya harus berdamai dengan alam ya, berhidup bersama dengan alam yang tentunya memberikan dari segi quality kehidupan yang lebih bagus bagi penghuni keluarganya ya. Dan Betul. mungkinkah ini kalau saya melihat ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh pengembang di Singapura, Pak. Jadi di Singapura berapa banyak pohon yang digeser atau dicabut untuk pembebasan dan kemudian pembangunan sebuah proyek, maka akan ditanam lagi dengan jumlah yang sama, Pak. Betul, betul, betul. Jadi konsep ini kalau mungkin Pak Syaniat ingat beberapa tahun yang lalu ya, itu sebenarnya rada asing bagi kami di Indonesia. Konsep yang namanya zero impact ini ya. Yang pertama-tama kalau nggak salah itu mungkin untuk teman-teman yang memperhatikan properti lebih dalam lagi dari sisi konstruksinya, itu ada namanya zero runoff gitu Pak. Jadi karena ada development di suatu daerah, itu nanti akan ada perkerasan. Nah, sudah pasti nanti akan ada air hujan yang akan terbuang ke sistem pembuangan air perkotaan. Nah, di luar negeri atau tadi di Singapura itu sudah ada namanya zero runoff, yaitu pembangunan yang baru tidak boleh menambah kapasitas ke saluran air perkotaan. Nah, ini jadi semuanya harus diserap di situ, Pak. Nah, dulu ini kita belum. Sekarang ini sudah menjadi baku, Pak. Gitu. Jadi tadi itu yang Pak Syani itu harap sudah benar itu. Jadi kita harus berdamai ini dengan alam. Tapi mau kita stretch lagi ke depannya ini, Pak. Bukan hanya berdamai, tapi kita bisa menikmati alam tersebut. Gitu. Jadi banyak sekali ini sekarang yang kita lakukan yang memang sudah beberapa tahun ketinggalan dari negeri-negeri tetangga kita yang sudah lebih maju. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa. Selama kita frameworknya benar, selama kita bergerak ke arah yang benar, dan kalau saya lihat dari pihak pemerintah juga sudah sangat mensupport hal tersebut, ya Pak ya. Dari pihak perbankan atau financing juga sangat mensupport hal tersebut dengan adanya Green KPR dan lain-lainnya. Saya kira hal-hal ini yang akan membantu kami pelaku bisnis untuk menyediakan produk-produk yang searah sama tujuan tersebut. Nah ini semoga teman-teman developer lainnya juga melihat sama nih dengan kami. Kalau ini kita lakukan sendiri-sendiri mungkin akan sulit. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama, semestinya kita bisa. Bahkan kalau bisa sih kita catch up sama negara-negara sekitar kita, gitu Pak. Menarik ini Pak Bo. Oke, ini karena sangat menarik. Saya bahas sedikit lagi nih Pak ya, sebelum kita ke ke komersial dan kemudian ke tower dan sebagainya yang untuk future 2024 seperti apa. Nah, Ecoforest ini kalau kita lihat Singapura Pak, Singapura itu pada saat merdeka 1965 mereka bangun di kawasan industri untuk productivity, kemudian untuk development dari segi infrastruktur industri, kemudian mulai berkembang menjadi industri jasa dan kemudian finansial, dan airport yang paling crowded di dunia, nomor 2 di dunia itu adalah Singapura, dan kemudian di Selat Melaka juga pelabuhan yang paling crowded dan paling busy di dunia, karena semua harus lewat kapal besar karena di sana baru ada galangan kapal besar. Nah, berkembangan di Singapura ini dengan canggih airport dan pelabuhan yang begitu besar, tetapi dari segi hunian, Singapura bisa menciptakan yang sangat nyaman, seperti kita bisa masih di tengah kota masih bisa mendengar kicauan burung yang begitu merdu, dan kemudian alam-alam sungai-sungainya juga bersih dan sebagainya.
Nah, tentunya ini dengan mungkin ya beberapa daerah sudah bukan menggunakan listrik yang seperti pembangkit listrik yang konvensional, tapi mereka sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sehingga bisa lebih go green lagi. Tetapi di sini kan tantangannya semua adalah cost, Pak Bo. Hmm. Cost. Perkiraan Pak Bo sebagai kacamata bisnis dan kemudian Ya, tentunya environment, safety and governance yang harus dikedepankan untuk ya semua tahulah bahwa alam ini nanti kita akan memberikan kenikmatan kepada kita kalau kita menjaganya dengan baik. Tapi di proses bisnis ini kan tidak semudah yang kita bayangkan, Pak. Bagaimana menyelaraskan ini dan bagaimana berkompetisi dengan yang non ESG atau mungkin yang masih bisnis mindsetnya adalah HPP dan cost masih menjadi prioritas utama. Opportunity ya. kedepannya seperti apa, Pak Bo? Eh, jadi begini Pak Syahid, mungkin banyak teman-teman yang bergerak di effort sustainability ini berusaha untuk menjustify cost tersebut. Jadi mereka cara jualannya, Anda melakukan semua ini green gitu ya, nanti BEP-nya akan segini gitu. Kira-kira begitu. Ya, yeah. Sah aja. Itu sah Pak Syariat. Saya nggak tidak tidak ada bahkan kita juga melakukan beberapa inisiatif tersebut. Namun kami melihat yang lebih efektif itu adalah mengedukasi kesadaran customer akan fitur-fitur sustainability ini. Jadi saya pernah diundang sama komunitas 40 C40. Itu adalah komunitas kota-kota di dunia yang bergabung, sharing knowledge untuk mencapai sustainability di kota tersebut. Jakarta ikut Pak di C40 itu. Nah, waktu itu saya sempat diundang sama mereka untuk sharing sama teman-teman di C40. Pemda DKI juga waktu itu terlibat. Jadi mereka tanya ke saya, Pak Bo, sama nih dengan Pak Syahid, gimana nih caranya nih supaya kita bisa mensupport. Nah saya bilang, Pak, mungkin kalau pemikiran saya bukan berbentuk insentif uang atau gimana gitu ya yang diberikan oleh kami. Menurut kami itu semuanya sudah kita masukkan ke hitungan kita. Namun yang kita perlu dibantu sebenarnya mengedukasi masyarakat tentang sustainability ini. Gitu. Dan tadi itu yang saya bilang, mungkin kalau bantuan dari sisi financial itu harus dibungkus untuk menjadi sesuatu yang lebih menarik, bukan hanya bantuan uang saja gitu ya bagi proyek-proyek yang green. Seperti contoh yang mereka sudah lakukan ini dengan kebijakan, kalau nggak salah Ibu Sri Mulyani kemarin juga sempat umumkan ya, itu adalah inisiatif untuk ada KPR Green. Namanya KPR Green tapi bukan uangnya yang hijau nih Pak ya. Bukan green uangnya, tapi itu adalah mortgage, kredit kepemilikan rumah atau apartemen yang diberikan ke customer dengan mungkin rate-nya yang spesial gitu ya, atau ada fee yang bisa dipotong karena proyek tersebut menggunakan tadi itu sustainability practice. Jadi sustainability practice ini tentu saja mereka akan minta salah satunya bentuk sertifikasi baik dari beberapa pihak ya. Jadi yang partisipasi di sini bukan hanya GBC Green Building Council Indonesia aja, bukan itu aja, ada Edge, ada yang lain-lainnya, itu bisa dipakai juga sama teman-teman. Nah, ini diberikan suatu fasilitas yang lebih oleh perbankan. Jadi dari sisi financialnya nyambung nih sama developmentnya. Gitu. Plus ditambah saya juga waktu itu minta bahwa oke, kita dibantu tolong untuk edukasinya ke customer. Nah, menurut saya dengan cara-cara ini semuanya harapannya ke depannya sih discrepancy antara cost tersebut akan semakin minim, Pak. Karena orang-orang semakin sadar bahwa oke, saya mau untuk rumah-rumah atau tempat tinggal saya yang lebih sustainable, saya akan pilih
proyek-proyek yang sustainable gitu. Sama juga ini masuk kita ke perkantoran tadi kayak habisnya mau masuk perkantoran ya. Benar, ya. Sekarang sudah banyak Pak perusahaan-perusahaan Fortune 500 yang bilang ke teman-temannya mereka semua cabang mereka harus masuk ke perkantoran yang mempunyai sertifikasi tersebut. Jadi di sini malah dari sisi properti rada telat ini Pak. Ini yang menyambut dari sisi customer dulu. Jadi customer sudah bilang bahwa saya nggak mau masuk perkantoran yang tidak certified. Nah, baru berbondong-bondong dari sisi properti membuat gedung-gedung perkantoran yang sertifikasi biar mereka bisa men-attract para company-company Fortune 500 ini untuk masuk ke kantor mereka. Karena begitu mereka masuk, yang lain-lainnya juga masuk, Pak. Gitu. Kalau saya melihat itu akan lebih mempunyai dampak yang cukup efektif tuh untuk tadi itu apabila memang ada diskrepansi dari cost, dari efisiensi, dari apa gitu ya untuk produk-produk yang lebih sustainable. Menarik, Pak. Gitu, Ini Pak. artinya ada upaya dan action yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan untuk mendukung supaya produk-produk dari residential maupun tower yang sustainable ini diberikan sebuah privilege atau sebuah kemudahan atau facility sehingga Kemudahan, betul. Ya, kemudahan sehingga semua stakeholder baik itu user, penghuni maupun pebisnis Fortune 500 dan kemudian para developer juga berlomba-lomba untuk semua memikirkan bagaimana konsep sustainable ini dapat dinikmati bersama ke betul. depannya ya. Ya, ya. Yang saya lihat yang mirip-mirip seperti ini itu ada di Jakarta untuk mobil listrik tidak perlu plat ganjil genap lagi tuh Pak. Sudah terjadi ya Pak ya? Sudah terjadi. Nah itu bukan walaupun sekarang ada ya insentif pajak ya PPN-nya dihilangkan gitu ya. Nah tapi menurut saya bagi teman-teman yang kalau saya tanya beli mobil listrik kenapa, itu mereka nggak mau kena ganjil genap, makanya mereka beli mobil listrik. Iya. Nah hal-hal seperti itu Pak, padahal sesimpel itu bahwa mereka nggak mau kena ganjil genap, nggak mau lewat jalan kecil macet di belakang, mereka maunya lewat jalan utama ya. Jadi mereka beli mobil listrik. Nah itu sebenarnya celah yang sangat baik untuk dimasuki oleh policy maker ya. Sebenarnya value bagi customer itu apa gitu loh. Tentu saja financial adalah value yang tidak dapat kita pungkiri gitu Pak. Tapi sebenarnya convenience gitu ya, akses itu juga menjadi value yang tidak kalah pentingnya bagi customer-customer. Menarik Pak Bo. Nah, kalau cerita tentang eh, tower ya, tadi kalau landed house residential sudah memang arahnya seperti green sustainable itu sudah Ya, wajib lah ya Pak ya, karena ya, pertama bisnis adalah bisnis tapi bisnis juga harus memperhatikan lingkungan dan kualiti kehidupan. Sudah sangat activity sudah sangat padat ya Pak ya, di mana bisnis sudah sangat crowded, dan kemudian activity keseharian sudah sangat padat, dan sebenarnya untuk mengimbanginya lagi adalah dibutuhkan kenyamanan Pak ya, pada saat sedang kita istirahat, pada saat sedang kita di rumah dimanapun kita berada. Kalau residensial kita, rumah kita, tempat kita itu nyaman aman, maka akan membuat kita lebih lebih sehat, lebih energik, dan sehingga ya, kita bisa lebih produktif ya, arahnya di sana. Dan kemudian Pak, kalau landed house itu memiliki space yang cukup untuk sustainable ya, misalnya seperti konsepnya ecoforest, reservasi air, lingkungan, limbah dan semua itu ada tempatnya. Tetapi kalau untuk perkantoran atau tower ini bagaimana menciptakan eco building ini Pak, sehingga ya. bisa standarnya seperti apa Pak, sehingga kita standar paling dekat ini apakah standar kita adalah, dan melihat kalau di Singapura itu semua kan walaupun buildingnya towernya sangat tinggi, tetapi
Bahkan event itu di Changi Airport itu masih ada tumbuhan hidup yang dirawat dengan konsep Ya, air yang sedemikian sistematik, tetapi human touch-nya itu masih ada. Bagaimana, Pak? Mas ya. 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 Untuk perkantoran, kaidah-kaidahnya masih sama, Pak, sama yang landed. Jadi sebenarnya kaidah-kaidahnya adalah menggunakan resource, yaitu energi dan air, seefisien mungkin, gitu, seefisien mungkin. Itu yang digunakan oleh gedungnya sendiri. Namun kaidah-kaidahnya juga tidak terbatas untuk gedung itu sendiri, tapi pengguna gedung tersebut, gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama yang mereka lihat, apakah pemilihan lokasi gedung tersebut terhubung dengan public transportation. Jadi kalau terhubung dengan public transportation, penggunaan kendaraan ke sana diharapkan akan berkurang, gitu ya. Jadi ini adalah impact di mana lokasi gedung itu berada, itu juga mendapatkan ibaratnya poin untuk sustainability. Nah, kalau kita masuk ke gedungnya sendiri, itu ada kaidah-kaidah yang lebih banyak ke tadi itu, managing penggunaan resource, yaitu electricity dan juga air lebih efisien. Electricity ini sebenarnya adalah investment terbesar tadi itu yang Pak Syaniat bilang ya, kalau dari pembangunan gedung tersebut, karena ini kaitannya dengan equipment dari mechanical, electrical, plumbing yang dimasukkan ke gedung tersebut. Jadi ada sistem-sistem pengudaraan, air conditioning itu yang lebih efisien. Nah, itu yang harus diterapkan di gedung tersebut. Yang kedua itu adalah penggunaan air. Ini bisa dicapai oleh pengiritan ataupun, Pak, recycling. Dari air hujan yang ada, itu di-recycle untuk penggunaan air lainnya. Nah, itu yang berkaitan sama gedung itu. Sekarang kita masuk ke customer dari gedung tersebut, ya. Kalau gedungnya sudah sustainable, gedungnya sudah hijau, sudah apa, tapi customernya tetap boros gitu ya, itu juga jadinya mubazir gitu, Pak. Nah, ada juga effort-effort di sustainability ini, namanya itu sekarang adalah green leasing, Pak. Jadi yang masuk ke gedung itu juga, itu menandatangani kontrak bahwa mereka di kantor yang akan mereka sewa, di tempat yang akan mereka sewa, juga akan menerapkan operational yang sustainable, yaitu recycling. Jadi misalnya penggunaan kertasnya di recycle, penggunaan materi-materi untuk konstruksinya juga locally sourced material. Ini material konstruksi yang dapat didapatkan di sekitar lokal gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini atau mungkin operasional jamnya mereka juga mereka sesuaikan gitu ya. Nah, ini yang saya lihat sudah mulai lumayan banyak ini ya, green leasing, untuk address tadi itu tuh, menanggapi kalau gedungnya sudah sesuai apa segala, nah kita tinggal masukin customer-nya juga mau nih untuk ini. Walhasil dari lingkungan, dari gedung maupun pengguna semuanya align itu, Pak, untuk sustainability gedung perkantoran. Seluruh stakeholder itu harus memiliki visi, misi, dan Harus, culture yang sama ya, supaya yes, sustainable concept ini bukan hanya satu dua pihak, tetapi yeah, the whole part dari stakeholder ini harus memiliki persamaan visi yang sama. betul, betul, betul. Dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Pak Shanet, sore ini, karena ini Ya. lumayan penting. Jadi drivernya itu harus dari sisi insentif, Pak. Oke. Dari sisi kemudahan. Jadi kalau kita melakukan ini, kita akan lebih mudah begini. Jadi nggak bisa di driver kamu harus begini, nggak bisa gitu. Kalau kita paksa semua customernya, mereka akan semua nolak gitu. Tapi kalau kita bilang oke, kalau Anda mau menandatangani green leasing ini, misalnya list Anda bisa lebih fleksibel, bukan 5 tahun tapi 3 tahun bisa, atau akan mendapatkan rate yang lebih murah.
gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus bentuknya insentif tuh supaya mereka kesadaran sendiri. Dengan kesadaran sendiri mereka akan mulai ngomong ke yang lain atau gini. Nah, nanti itu bisa snowballing effect gitu ya. Itu menurut saya tuh kaidah yang lumayan penting gitu. Karena kadang-kadang kalau di kita banyak yang apa tuh diketok aja pokoknya harus gitu ya. Walhasil malah di resist, Pak. Banyak yang tidak nyaman ya Pak ya. Banyak yang tidak nyaman ya. Padahal tujuannya baik Pak. Betul, 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 betul Dan ini ya. green leasing ini Pak, konsep yang harus ditandatangani oleh penyewa atau pembeli itu kriteria atau persyaratan itu ditentukan oleh developer atau persyaratan dari perbankan atau leasing Dari company Pak. developer, Pak. Dari Untuk saat developer ini ya. masih dari developer. Untuk saat ini masih dari developer. Ada beberapa developer di luar negeri, bukan beberapa, udah lumayan banyak gitu ya. Nah, salah satunya adalah shareholder kami di Hong Kong Land itu yang memiliki perkantoran di Hong Kong yang besar itu, mereka juga sudah memulai itu green leasing itu. Ya, Dan insentif-insentif sebagai salah satu drivernya ya Pak ya. drivernya Akhirnya betul, Pak. memotivasi juga ya Pak ya, misalnya jalan Harus ini memotivasi, Pak. dapat Ya, ini, jadi akhirnya kesadaran yang akan membuat kita untuk memilih hal yang terbaik. ya. Pilih-pilih customer juga dong Pak. Customer pilih-pilih, tidak terlalu pilih-pilih, Pak. Kami sebenarnya kalau customer kita melihat itu memang ada beberapa profil yang kami kejar, tapi kami tidak memilih, Pak. Kita lebih ke, oh kalau yang ini masuk, ini strategi bisnis lah, semuanya juga ini ya. Mungkin nggak usah 2024, 2023, 22 pun ini strateginya sama terus. Selalu kita cari biangnya, Pak. Kalau yang ini masuk, nanti sisanya apa bisnis-bisnis yang lain masuk. Itu lebih ke sana, Pak, kita, Pak. Tapi tidak membatasi untuk Ya, siapapun yang ya. mau sewa di tempat kita atau beli di tempat kita. Tapi secara tidak langsung pasti dengan culture atau dengan konsep yang dimiliki oleh Astral Indonesia dengan konsep sustainability, pasti eh, para apa yang mencari perkantoran, kemudian yang mencari residensial pun mereka memiliki culture atau pandangan yang sama. Setidaknya akan menarik hal yang sama itu Pak ya. Betul, betul. Harapannya begitu, Pak. Pak, eh, Menara Astra dengan Arumaya Office, Pak. Ya, Eh, Sewa lebih banyak atau dimiliki, Pak? oh kita dua-duanya itu sewa, Pak. Dua-duanya disewa. Tidak ada Dua-duanya kita sewakan, tidak ada tidak ada yang yang kita jual, dijual ya. betul. Ya. Tidak ada yang kita jual. Untuk Menara Astra sendiri, kita sudah mencapai 75% occupancy. Yang committed, yang akan sewa ke kita sudah mencapai ke 80%, Pak. Luar biasa ya. Jadi ada 5% yang masih menunggu untuk masa fit out-nya. Oh, Untuk jadi Arumaya sendiri, Arumaya Office, itu kita baru groundbreaking 2 bulan yang lalu. Sekarang masih tahap pondasi. Ya, 2 tahun lagi kita akan mulai operasional di sana. Di sana sekarang kita sudah ada di pipeline sekitar 50% untuk okupansinya. luar biasa. Jadi kita tinggal cari 50% lagi ini di 2 tahun ke depan. Harapannya bisa terisi dengan cepat juga, Luar Pak. biasa. Belum selesai dibangun saja sudah ada pipeline 50%. Ya, Pak ya. Nah, itu ini mungkin ini bukan hal masuk yang ke mudah ini, Pak. enggak, ini mungkin masuk ke properti di 2024 dan Benar. selanjutnya gitu. Kita melihat memang perkantoran ini masih di dalam stage oversupply, Pak. Oke, oke. Masih di dalam stage oversupply. Jadi banyak perkantoran-perkantoran yang masih menyewakan space-nya. Yang terjadi adalah tenan-tenan atau customer-customer itu punya banyak pilihan. Nah, apa yang terjadi kalau customer punya banyak pilihan, mereka akan cari yang paling-paling, semuanya yang paling bagus, paling ini, paling murah juga, Pak, tentu saja. Nah, yang terjadi adalah tenan-tenan ini banyak yang keluar dari gedung-gedungnya yang kurang baik, Pak. Mereka bisa pindah dan afford untuk berkantor di gedung yang lebih baru, lebih baik,
tadi itu lebih canggih, lebih sustainable gitu. Jadi terjadi ini sekarang ini. Nah, untuk investor-investor di bidang perkantoran memang harus sangat berhati-hati karena kalau dulu kan kita bangun keisi sendiri tuh Pak, udah nggak usah mikir keisinya ya. Nah, sekarang ini kita harus lebih melihat matang-matang melihat pasar dan kalau bisa memang tadi seperti yang saya bilang itu sudah harus ada komitmen dari calon tenannya atau mungkin sudah nggak bisa 100% gitu ya Pak, mungkin sudah 70% atau 80% yakin, nah itu kita baru bisa mulai buat, wah ini kayaknya proyek ini feasible gitu. Nah tanpa itu memang sekarang ini banyak yang memilih untuk tidak menginvest ke kantor Pak. Gitu. Jadi tanpa kepastian itu memang waktu itu kita juga nggak akan berani bangun kantor. Nah, tapi karena kita mendapatkan berkat kerja keras teman-teman leasing di sini, itu kita bisa dapatkan, kita bisa memulai konstruksi Arumaya Office ini. Menarik, Pak. Pak, ini kan sebuah strategi yang tidak mudah ya, Pak ya. Dimana berdasarkan pengamatan, evaluasi, dan kemudian riset secara makro bahwa terjadi oversupply di perkantoran. Ya, Tapi Arumaya mampu dan memiliki kesempatan dan berani untuk membangun tower tersebut. ya, Dan ini ya, tentunya ada pertimbangan secara apa ya tadi yang disebutkan Pak Bo, bahwa ada kepercayaan dari customer, seluruh stakeholder, leasing, perbankan dan sebagainya yang percaya baru bisa seperti itu. Nah, ini tidak terlepas daripada konsep Pak. ya. Apa yang kita bisa deliver value to customer Pak. Nah, ini bagaimana ini Pak? Value-value apa yang dideliver sehingga kita memiliki keunggulan sehingga trust dari customer itu semakin lama semakin meningkat dan kebutuhan pasti semakin lama semakin berubah juga ya Pak ya, karena semua orang bisa membandingkan, mengevaluasi, Ya, membuka data sedemikian cepat dengan adanya ya. teknologi dan kecepatan internet yang luar biasa ini. Pak Bo, jadi bagaimana membuat kepercayaan yang begitu tinggi sehingga mereka loyalitas lah ya, artinya mereka komitmen ya, yang seperti di Menara Astra ada 75 okupansi sudah terisi dan kemudian dari 75% ini ada 80% yang komitmen untuk jangka panjang. Bagaimana? How to build the good relationship seperti ini, Pak? Iya. Nah, kami melihat memang kalau sudah diberesin semuanya dari sisi konsepnya, dari sisi marketnya, dari sisi konstruksinya sudah dijaga. Yang berikut adalah sisi servisnya, Oke. yaitu building management Ya. ataupun estate management. Jadi ini Ya. mencakup semuanya ya tadi ya. Kalau nggak perkantoran, perumahan. Jadi dari sisi manajemen propertinya itu juga harus mementingkan kaedah-kaedah customer service yang baik, gitu. Dan memang ini adalah pesan ya. Waktu itu saya juga pernah cerita ke Pak Syahid ya, Ya. pesan dari board Astra ya. Waktu dulu pertama kali saya masuk Astra di interview itu, setelah di interview saya diwanti-wanti katanya, Bowo gitu, Astra sudah bangun nama baik selama ini gitu ya. Jadi nama baik dijaga, service ke customer dijaga gitu. Nah, itu komitmen dari Astra Property ataupun Astra Land untuk customer-customer kami. Jadi sedikit berbeda sama properti-properti developer yang lainnya, di mana mungkin untuk property management itu diserahkan ke pihak ketiga pasiennya. Benar. Nah, di kami berkomit untuk tetap melayani customer kami. Jadi untuk property management ataupun untuk estate management itu masih kita pegang sendiri. Semuanya dikontrol sama kita, servisnya kita kontrol semuanya. Jadi kepuasan pelanggan itu nomor satu. Jadi apabila ada yang puas, kita datangin, kita samperin, kita tanya gimana caranya supaya puas. Setidak-tidaknya ada resolusi, Pak. Gitu. Nah,
saya nggak tahu ya, mungkin board of director di tempat-tempat lain kayak gimana, tapi saya sering tuh menerima ya pesan-pesan surat cinta dari customer dari either WhatsApp atau Instagram Ya. atau LinkedIn. Itu sering tuh saya menerima, dan itu semua saya teruskan ke tim, dan tim langsung saya pantau sendiri apakah sudah di address ataupun sudah ditangani dan sudah di resolve gitu. Puji syukur Pak Syaniat, customer satisfaction index kita selama 3 tahun terakhir ini itu naik terus. Jadi 3 tahun yang lalu itu kita adakan task force khusus, yaitu namanya customer satisfaction atau customer relationship management juga di situ. Nah, di 3 tahun belakangan ini kita minta pihak ketiga untuk membantu kita melakukan survei ke semua pelanggan kita, baik perkantoran ataupun perumahan ataupun apartemen. Dan selama 3 tahun terakhir ini, memang kita naik terus, naik terus, naik terus, dengan tahun ini yang paling tinggi dari 3 tahun yang terakhir. Dan ini semua kita pecah tuh, bukan hanya di setelah handover atau setelah tinggal di situ saja, tapi kepuasan pada saat penjualan, kepuasan dengan finance tim kita, kepuasan dengan tim engineering kita, itu semua kita pecah satu-satu. Jadi kita punya datanya dan kita tahu satu-satu seberapa puas atau tidak puasnya orang-orang terhadap komponen-komponen tersebut. Dengan hal itu kita bisa improve ke depannya, dan semoga tahun depan customer satisfaction index kita akan meningkat. Itu ditunjukkan dengan tadi itu ada satu skor lagi yang kita minta untuk di review sama pihak ketiga, yaitu Net Promoter Score. Yaitu ini adalah seberapa inginnya orang-orang mempromosikan produk kita ke teman-temannya. Dan 3 tahun belakangan ini setiap tahun Net Promoter Score kita juga naik sedikit demi sedikit demi sedikit. Tadi itu yang saya bilang, selama kita sudah ke arah yang benar, selama kita menuju arah yang benar, dan improvementnya kelihatan setiap tahun, saya kira untuk kedepannya ini akan menjadi suatu unique selling proposition dari Astra Land Indonesia, dan tentu saja bagi developer-developer lain yang melakukan hal ini. Menarik, Pak Bowo. Astra memilih keunikan dari segi sustainable dan kemudian dari segi value yang begitu baik bagi customer sehingga bisa adaptasi bersama alam itu, tumbuh dan menikmati bersama keindahan alam dan facility yang diberikan oleh alam, sehingga benar-benar sustainability konsep yang menjadi diferensiasi yang kuat ini ke depannya, sehingga tidak dan terbukti ya tidak ada pengaruh yang sangat besar, tingkat okupansi yang sangat tinggi dan tingkat retain yang sangat tinggi oleh customer dengan kepercayaan tinggi dari mereka. Di sisi lain kita banyak mendengar juga Pak ya, banyak gedung-gedung yang sudah mulai kosong ditinggalkan, dan ini juga sangat bertolak belakang ternyata konsep values dan kemudian terintegrasi dari efforts management itu sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan ke depannya. Kalau kita cerita dari segmen Pak, customer pasti menengah ke atas Pak, itu prediksi. Mungkin ya kita diskusi sedikit dari Pak Bowo bagaimana? Ya, dari sisi segmentasi customer itu memang kita sekarang Pak Syaniat masih menengah ke atas. Ya, namun ini bukan berarti kita tidak akan merambah segmen-segmen lainnya. Ya, menengah ke atas ini adalah strategi sebenarnya dahulu Pak. Jadi strategi karena kita ini adalah pemain baru Pak Syaniat. Kita pemain baru, kita lihat untuk strategi masuk pasarnya, untuk mendobrak pasar, itu kita butuh yang kayak gimana. Nah, terus terang kemarin dengan adanya Hong Kong Land, yang memang sudah terkenal dengan reputation-nya di region, di Asia region ini, kita melihat opportunity yang sangat baik untuk masuk di segmen menengah ke atas. Karena tadi itu ada expertise regionalnya, juga dengan tingkat kepercayaan teman-teman dari brand Astra, untuk brand Astra gitu. Jadi dua ini kita combine, kita sasar market yang itu yang pertama. Sama yang kedua,
bagi kami, apabila kita menyasar market yang itu, untuk kedepannya market-market yang lain itu akan lebih accessible bagi kami gitu. Nah, ini makanya sudah mulai Pak Syanjiat untuk effort-effort bagi kami untuk masuk ke market-market yang lainnya, yaitu segmen-segmen lainnya, ataupun tadi kita pagi sempat ngobrol sedikit ya Pak ya, bukan hanya segmen lain, tapi juga lokasi-lokasi lain gitu ya. Walaupun ini masih dalam tahap studi dan monitoring, tapi kita memang berharapnya Australian bisa menjadi lebih besar dan merambah segmen-segmen lainnya selain dari segmen upper ke atas. Menarik Pak, luar biasa. Jadi walaupun di apa ya, properti bersama Hong Kong Land juga bukan waktu yang sangat lama ya Pak ya. Tapi Australia Indonesia berhasil membuat terobosan dan perkembangan yang sangat baik. Krisis COVID juga terlewati dengan baik, sehingga tingkat okupansi dan kemudian kepercayaan dari customer, penghuni itu, Ya, perkantoran bisnis itu menjadi semakin baik. Dan bukan hanya itu, juga berhasil inovasi ke residensial ya, dengan eco forest dan konsep yang brilian Pak, di mana sebuah konsep yang mendahului ya, ke depan, di mana belum menjadi trendy, tetapi Astra sudah memikirkan jauh-jauh ke depan tentang hunian yang ideal, hunian yang menjadi impian masa depan seperti apa. ya. Eh, ini menarik Pak, ini 1 jam pembicaraan ini semoga bisa bermanfaat bagi sahabat Tribuners untuk bisa survive ya. Akhirnya bisnis akan cerita bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada customer, dan ada value-value yang membedakan sebagai diferensiasi antara perusahaan dengan yang lainnya, sehingga menjadi pilihan utama customer. Tidak terasa Pak, sudah hampir 1 jam. Sebagai Ya, penutup Pak, kedepannya Pak, Australian 5 tahun ke depan akan seperti apa? eh, kami sebenarnya sudah mencanangkan sampai 10 tahun, Pak. Ditarget bukan di apa bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi kita sudah mencanangkan jangka panjang sebenarnya. Nah, untuk 5 tahun ke depan itu masuk yang midterm itu, Pak. Jadi kita melihat untuk 5 tahun depan kita akan terus memperkuat core kompetensi kita tadi itu, dari sisi service, dari sisi konstruksi, dari sisi konsep, dari sisi orang-orang kita. Itu menurut kita adalah core dari Astra Land Indonesia. Nah, kalau orang-orangnya kita sudah bina semuanya, itu semestinya apapun tren, apapun inisiatif yang kita ingin lakukan bisa berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama, yaitu human-nya, Pak. Yang kedua, tadi itu kita melihat untuk 5 tahun ke depan memang kesadaran orang-orang, terutama dari customer-customer yang ada sekarang itu sudah shifting, Pak. Nah, shiftingnya ini karena mungkin yang generasi-generasi yang muda ini sudah memasuki ke umur di mana mereka sudah ingin memiliki rumah. Dan generasi-generasi yang muda ini, orang-orang sering bilang ya Pak ya, Gen Z, ya, milenial, ataupun sekarang ada yang namanya Gen Alpha Pak, itu yang lebih muda lagi dari Gen Z itu ya. Nah, itu sudah mulai masuk ke umur untuk memiliki properti. Di situ kita melihat ada perilaku-perilaku yang sedikit berubah, berbeda gitu ya. Nah, karena ke exposure mereka ke sosial media dan internet, dan mereka lebih terkoneksi satu antara lain, kesadaran-kesadaran mereka juga banyak yang ada tambahan-tambahannya, yaitu salah satunya adalah tadi itu sustainability. Sustainability ini kita lihat menjadi tren yang akan terus ke depannya, bahkan tadi itu menjadi suatu standar yang baku untuk kehidupan di masa depan. Nah, yang ketiga itu kaidah-kaidah dari konsep-konsep untuk tempat tinggal ataupun tempat bekerja juga akan menyesuaikan setelah masa pandemi ini, setelah masa COVID ini. Jadi kalau kita lihat masa COVID masa COVID kemarin ini sedikit mengguncang bagaimana cara hidup kita, tapi juga membuat kita lebih sadar apa yang kita inginkan dari sebuah tempat tinggal,
apa yang kita inginkan dari sebuah tempat kerja gitu. Dan ini merubah konsep-konsep desain dari gedung-gedung atau bangunan-bangunan atau lingkungan di mana orang-orang tersebut melakukan aktivitas. Bahkan sampai sekarang pun juga hybrid working itu masih ada. Nah, ini kita lihat desain sampai ke level mikronya, yaitu level dapurnya akan kayak gimana, tamannya akan kayak gimana, kantornya nanti akan kayak gimana, pencahayaan nanti akan kayak gimana, itu juga akan mengalami suatu transformasi, Pak. Tuh. Nah, yang ketiga, untuk lebih ke masa yang lebih dekat ini ya, 1-2 tahun ke depan, kita melihat memang tetap dari sudut pandang optimis, Pak. Tadi kita udah ngobrol sedikit ya Pak ya, tahun depan kayak ini akan oke nih gitu. Namun kita optimis, tapi saya kemarin sempat ngomong juga sama Kompas itu, saya optimis tapi sangat berhati-hati. Kita melihat keadaan dunia kita secara global ini memang tidak sedang baik-baik saja Pak. Ada hotspot yang memang menjadi pusat perhatian orang-orang sekarang. Nah, hotspot tersebut memang bisa mempengaruhi policy-policy negara, di mana ini bisa mempengaruhi ekonomi global yang akhirnya akan mempengaruhi ekonomi di Indonesia ini. Hal-hal ini kita perhatikan juga dengan sangat hati-hati. Lebih-lebih kalau spesifik ke bidang properti, yang pertama-tama adalah tentu saja suku bunga. Yang kedua adalah materi bahan-bahan konstruksi, yaitu tadi cost tadi itu. Dua-duanya ini memang punya implikasi untuk menaikkan cost untuk properti, baik itu cost untuk membuat ataupun cost untuk mengakuisisi properti. Dua hal ini yang kita sangat perhatikan. Nah, kalau kita masuk lagi ke yang lebih lokal lagi, yaitu hanya untuk Indonesia saja, tentu saja semuanya sudah tahu sekarang, dan ini yang sekarang lagi hype-hype-nya di semua sosial media ataupun TV ataupun pemberitaan, yaitu adalah pemilu, Pak. Namun saya untuk pemilu, view saya sedikit hopeful di sini, karena saya lihat pemilu ini adalah suatu kebutuhan dari suatu negara yang berdemokrasi, Pak. Jadi pemilu ini sudah pasti harus ada. Itu kita ingin ada pemilu karena kita adalah negara demokrasi. Gitu. Jadi ini adalah bukan suatu keharusan tapi suatu kebutuhan bagi kita negara demokrasi. Nah, kalau kita lihat memang dari pemilu-pemilu sebelumnya, itu makin lama makin lambat laun pemilu-pemilu ini semakin nyaman, gitu Pak ya. Dan juga kalau saya lihat setelah pemilu, rakyat Indonesia itu bersatunya juga lebih cepat, Pak. Apalagi kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan terutama dari Amerika ya Pak ya. Itu sampai sekarang rakyatnya masih terpecah Pak. Tapi di Indonesia ini pemilu ya terus makin lama makin nyaman, makin adem ayem, dan juga rakyatnya setelah pemilu itu bersatunya juga lebih cepat. Nah, kenapa ini penting? Kami sebenarnya kalau dari dunia bisnis lebih melihat kalau pemilu itu maunya aman-aman saja supaya bisnis bisa jalan terus Pak. Nah, kalau supaya bisnis bisa jalan terus, apa yang kita inginkan adalah pemilu yang aman dan nyaman tadi, dan juga bersatu cepat supaya kita bisa resume bisnis seperti sedia kala. Bahkan biasanya kalau dalam siklus tersebut, ya bisnis akan berputar lebih cepat lagi atau akan ada lonjakan ini ya di tahun-tahun atau di bulan-bulan sesudah pemilu. Nah, itu mungkin dari tadi jarak panjang ke jarak pendek maupun ke masa periode panjang atau masa periode sebentar tadi itu digabungkan dengan tadi itu dari sudut pandang global sampai ke sudut pandang di Indonesia. Dan saya kira hal-hal ini sudah menjadi pantauan bagi teman-teman property developer lainnya ataupun untuk berbisnis di industri-industri lain. Thank you Pak Wibowo Mulyono. Pak Bowo selalu luar biasa kalau saya diskusi atau talk show diskusi, wawasan Bapak sangat luar biasa.
bukan hanya dari skop bisnis saja, tapi dari skop yang lebih luas, bagaimana dunia, bagaimana Asia Tenggara, bagaimana sustainability itu mempengaruhi aspek properti ke depannya. Terima kasih Pak Bowo. Terima kasih Pak Syaniat. Ya sudah berkenan. Saya tunggu undangan selanjutnya Pak. Siap. Dan sahabat Tribunas yang selalu menarik dari PT Astralia Indonesia bersama Pak Wibowo Mulyono sebagai Presiden Direktur adalah setiap tahun itu pasti ada kemajuan yang dihasilkan oleh Astralia Indonesia. Salut, sukses selalu untuk PT Astralia Indonesia, Pak Wibowo Mulyono bersama seluruh stakeholder dan seluruh manajemen. Dan dari Astra kita bisa belajar banyak Pak, dari segi manajemen, perkembangan, dan satu yang selalu menarik untuk saya adalah Pak, values, quality yang selalu dikedepankan dan selalu berwawasan ke depan, memikirkan bukan hanya jangka pendek. Saya tadi hanya bertanya 5 tahun Pak, ternyata sudah disiapkan 10 tahun Pak. Luar biasa. Hari ini kita mudah-mudahan sahabat Tribuners juga belajar banyak. Siap Pak, nanti ada kesempatan lagi kita akan pasti mengundang Bapak lagi, pemikiran Bapak tentunya. Kita tahu bahwa Astra Indonesia ini sudah menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia. Apapun bisnisnya pasti akan menjadi yang terbaik dan terdepan di bidangnya. Sukses selalu Pak, terima kasih Pak Wibowo. Terima kasih Pak Syaniat. Thank you. Sukses bersama kita. Sama-sama Pak. Sahabat Tribunas, demikianlah inspirasi bisnis hari ini bersama Pak Wibowo Mulyono. Kita belajar banyak tentang properti, dan satu kata dari Pak Wibowo adalah optimis 2024 kita akan pasti lebih baik. Thank you, sampai jumpa di inspirasi bisnis episode selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Thank you sahabat Tribunas.